melayang di pesta pernikahannya anak KDM. Yang salah siapa? Dugaan kuatnya yang salah adalah tuan rumah. Dan ini harus diusut tuntas, harus karena sudah membuat acara makan gratis demi pencitraan tanpa memikirkan keselamatan orang banyak. Pikiran pertama gua tuh bukan mengucapin bela sungkawa kepada para korban, tapi pikiran pertama gua tuh, aduh, bakal di framing jelek nih, bakal digoreng abis ini buat ngejelekin Kang Deddy Mulyadi. Yap, kalau saya mengarah kepada hal itu juga sih. Ini kayaknya kesempatan ya bagi provokator-provokator yang mungkin sebelumnya itu membenci Kang Deddy Mulyadi. Kayaknya ini jadikan kesempatan untuk menggoreng-goreng seolah-olah ini murni 100% kesalahan dari Kang Deddy Mulyadi atas meninggalnya 3 korban di acara pernikahan anak dari Kang Deddy Mulyadi. Apakah benar demikian? Nanti kita akan bahas lebih lanjut buat teman-teman, tapi jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat informasi mengenai tokoh masyarakat, public figure, dan juga informasi terkini di Indonesia bahkan di luar Indonesia. Dan hari ini fokus mengenai Kang Deddy Mulyadi. Seperti biasa kawan, masih mengenai yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu mengenai 3 orang yang meninggal, ada korban jiwa di saat pernikahan, pesta pernikahan anak dari Kang Deddy Mulyadi beberapa waktu yang lalu. Tapi yang menjadi fokus saya adalah saya berpikir seperti ini. Jangan-jangan permasalahan ini dijadikan kesempatan oleh para provokator atau haters atau yang membenci Kang Deddy Mulyadi. Digoreng-goreng permasalahan ini seolah-olah kejadian ini murni 100% kesalahan Deddy Mulyadi dan keluarga. Apakah demikian seperti itu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya ini ada sebuah informasi dan juga updatean terkini dari Kang Deddy Mulyadi. Salah satunya video berikut ini. Ini saya lagi di Cimahi menengok rumah bangunan yang ambruk. Jadi penjelasannya gimana, Pak? Jadi untuk yang ambruk semalam, korban yang pertama sudah ditemukan dievakuasi dalam keadaan selamat atas nama Chandra 16 tahun. Dari Cianjur. Itu selamat Chandra ya? Selamat. Tapi keterangan di saya Chandra meninggal. Enggak. Ya tapi selamat ya. Tapi tidak luka. Ada luka Kecil ya. Chandra. Terus yang meninggal siapa? Yang meninggal atas Pak Usep. 55 tahun. Tadi 11.30 sudah kita evakuasi. Pak Usep 55 tahun. Orang mana? Malang Bonggar. Orang Garut. Pak Usep sebagai pekerja. Iya, betul. Di bekerja di sini. bangunan. Ini rumah milik siapa? Pak Sony ya. Milik Pak Sony. Rumah tinggal. Iya. Jadi ketimpa material longsor. Jadi tanahnya longsor berakibat pada bangunan ambruk. Karena tanahnya di daerah tebing. Jadi bangunan beton. Oke, ini ada kejadian longsor gitu ya. Dan seperti biasa Kang Deddy Mulyadi satset begitu cepatnya tanggap untuk langsung cek lapangan dan membantu di sana kawan. Dan banyak doa-doa terbaik untuk Kang Deddy Mulyadi yang dicurahkan kepada Kang Deddy melalui Instagram pribadinya. Ini yang berdoa seperti ini nih. Ada yang bilang bahagia juga kanggo Bapak sehat panjang, Yuswa lancar rezekinya, lancar tugasna sareng salamaina di tangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Oke, terus ada juga yang berkomentar Jawa Barat istimewa, masyarakat makmur, sejahtera, lingkungan terjaga, jalan dan penerangan tertata, UMKM mendunia bersama melestarikan budaya demi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia. Oke, itu adalah tanggapan dari warga plus 62. Tapi ini bertolak belakang dengan salah satu warga berikut ini kawan, yang memanfaatkan kejadian waktu pernikahan anak Kang Deddy Mulyadi. Lalu ada kejadian yang tidak terduga, yaitu ada 3 orang korban jiwa meninggal dunia. Lalu 100% menyalahkan Kang Deddy Mulyadi sampai bilang seperti ini. Coba kita simak berikut video. 3 nyawa melayang di pesta pernikahannya anak KDM. Yang salah siapa? Dugaan kuatnya yang salah adalah tuan rumah. Dan ini harus diusut tuntas, harus sampai dihukum berat. Bagaimana dia mau ngurus Jawa Barat? Mengurus pesta pernikahan aja nggak bisa, menimbulkan korban. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Barat masih banyak yang miskin. Jadi sebanyak bekerja, serius bekerja, jangan kebanyakan ngevlog. Oke, jangan kebanyakan ngevlog katanya.
Ada sebuah caption nih, KDM harus dihukum jenggot provokator kompor lu gitu ya. Ada yang tahu siapa sih orang ini kawan? Tapi it's okay lah, itu hak dia ya untuk berkomentar bagaimanapun. Tapi yang pasti kawan, kita masyarakat udah paham mana yang benar-benar tulus bekerja untuk rakyat gitu ya. Mana sebuah kejadian yang murni itu karena musibah, yang murni karena kelalaian dan lain sebagainya, kita sudah paham sebenarnya. Jadi biarkan mereka yang menggoreng-goreng permasalahan ini dengan cara mereka, nanti toh akan terbukti juga ya, kebenarannya kawan. Selain itu juga ini ada sebuah video selain ini, yuk kita simak berikut ini videonya. Anggap gubernur konten karena sudah membuat acara makan gratis demi pencitraan tanpa memikirkan keselamatan orang banyak. Jika dibiarkan, ulahnya akan menjadi. Apa-apaan nih? Saya tahu ini adalah konten AI. Teknologi AI pokoknya zaman sekarang memang kayak gini. Ada orang, lalu kaosnya gubernur konten tuh ya, ada polisi dua ikut mendampingi. Ada saja. Ya udah deh, kita akan balik lagi ya buat teman-teman. Masih ada video yang lain, video reaksi yang lain tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Langsung saja saya sebut namanya. Jangan jadi pengecut. Akuilah kesalahan Anda, jangan melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Anda tidak hanya mengetahui, tapi melalui video Anda juga ikut menyebarkan pesta rakyat yang dilakukan di Garut yang menyebabkan 3 orang warga Jabar meninggal dunia. Ini di situ kan kita ke situ udah pasti Ali Ayama penggemarnya banyak. Pasti warga ini warga ada hiburannya nanti. Ada. Kapan itu hiburan? Tanggal 18. Hari Jumat. Mana rencananya? Di Pendopo. Siapin makan UMKM. Apa itu? Berbagai macam. Saya tidak mau menyampuri urusan hukum karena saya yakin Polri akan bersikap profesional. Kayaknya ada yang dipotong ya video Kang Deddy Mulyadi barusan kawan. Itu kan ditanyain kapan hari Jumat. Itu seharusnya ada waktunya, yaitu malam gitu ya. Jadi dipotong. Jadi sebenarnya kan sudah dijelaskan di Instagramnya Kang Deddy pun dijelaskan bahwasanya acara warga dianjurkan datang yaitu hari Jumat malam, bukan sebelumnya. Oke, ini dipotong barusan saya tahu tuh. Coba kalau gak keliru kita simak lagi ya. Di situ udah pasti Ali Ayama penggemarnya banyak. Pasti warga ini warga ada hiburannya nanti. Ada. Kapan itu hiburan? Tanggal 18. Hari Jumat. Mana rencananya? Di Pendopo. Tuh kan dipotong ya. Cuma terpotong sampai hari Jumat tapi waktu malamnya itu nggak ada waktu itu kawan. Di video sebelah saya ini. Ini kesempatan bagi para provokator sebenarnya ya untuk merusak citra dari Kang Deddy Mulyadi. Makan UMKM. Apa itu? Berbagai macam. Saya tidak mau menyampuri urusan hukum karena saya yakin Polri akan bersikap profesional ya, melakukan investigasi terkait peristiwa ini. Tapi saya berharap bahwa hukum harus tegak, keadilan harus diberikan kepada 3 warga Jabar yang meninggal dunia di acara tersebut. Di antaranya ada anak-anak, ada lansia, dan ada anggota kepolisian yang sedang bertugas. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kepala daerah dan pejabat publik lainnya untuk tidak memamerkan kekayaan di saat rakyat sedang sulit. Saya tahu itu uang Anda, itu hak Anda untuk Anda hambur-hamburkan, tapi berempatilah sedikit. Rakyat sedang susah, apalagi di Jawa Barat banyak pengangguran. Jika menyelenggarakan hajatan, lakukanlah dengan cara yang sederhana. Apalagi Anda sudah paham bahwa Anda adalah public figure yang sangat diminati, pasti akan terjadi kerumunan, dan Anda juga pasti tahu apa yang akan terjadi. Jadi stoplah berbuat hal-hal yang membahayakan. Kalau menurut saya ini argumennya terlalu lebay gitu ya. Terlalu lebay dan terlalu mengada-ngada kalau teman-teman amati itu. Tapi sekali lagi ini memang kesempatan bagi mereka para provokator untuk langsung menyeret Kang Deddy Mulyadi terutama namanya agar tercoreng menjadi buruk gitu kawan ya. Gak apa-apa, it's okay. Itu sih hak mereka. Tapi ini ada sebuah video yang terakhir nih, kita simak. Jujur ya, pas gua baca berita ini, pikiran pertama gua tuh bukan mengucapin bela sungkawa kepada para korban. Tapi pikiran pertama gua tuh, aduh, bakal di framing jelek nih, bakal digoreng abis ini buat ngejelekin Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Serius dah. Karena apa? Karena gue udah bosen banget, udah muak banget. Setiap masalah kejadian yang ada di Jawa Barat pasti diarahinnya, disudutinnya Kang Deddy Mulyadi terus, walaupun gak ada sangkut pautnya juga. Apalagi permasalahan ini nih, soal pernikahan anaknya Kang Deddy Mulyadi memakan korban dalam acara pembagian makan gratis itu. Aduh, perlu kalian ingat, Kang Deddy Mulyadi itu tidak tahu menau soal acara ini. Dan kalaupun tahu nih, bakal dilarang sama Bapak Aing. Karena apa? Karena takutnya
para pengunjung, para yang datang itu tidak terkontrol orangnya yang datang, sementara panitia tidak bisa menyiapkannya, tidak bisa mempersiapkannya, begitu. Dan perlu kalian ingat juga nih, walaupun Kang Deddy Mulyadi tidak tahu menahu soal acara ini, dia tetap bertanggung jawab dengan cara menyambangi para korban. Nah, KDM, gentleman ya, tenang. Dia itu bukan orang pengecut. Kalaupun memang dia bersalah, dia tetap memberikan pertanggungjawabannya ya. Padahal belum tentu 100% dia salah loh kawan. Langsung memberikan ganti rugi kepada keluarga, menyantuni anak-anak korban juga. Luar biasa kan? Luar biasa. Orang yang tukang nyinyir barusan yang sebelumnya belum tentu sifatnya kayak Kang Deddy Mulyadi kalau misalnya ada kejadian seperti ini. Palingan mereka ngumpet gitu kawan. Menyantuni, dan bahkan nih anak-anaknya para korban itu sudah diangkat anak asuh sama Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Semua biaya hidupnya bakal ditanggung semua oleh Kang Deddy Mulyadi. Tuh, begitu. Walaupun nggak tahu menahu juga, Kang Deddy Mulyadi tetap bertanggung jawab, tetap ada sumbangsinya. Terus pertanyaan gua nih, kalian nih yang memframing jelek, yang menggoreng abis berita ini untuk menjelekkan Kang Deddy Mulyadi, sudah ngasih apa? Sudah berbuat apa kepada keluarga korban yang ditinggalkan? Nah, itu gue yang gue tanyain. Kalian Kira-kira berbuat apa ya? Ya berbuat nyinyir lah. Oke, itulah ya beberapa video-video reaksi dari beberapa warga plus 62. Dan kita tungguin aja updatean terbarunya. Sekali lagi kebenaran pasti akan terungkap gitu kawan ya. Dan bagi mereka yang menggoreng-goreng kejadian ini, semoga terbuka hatinya, tidak menjadikan kesempatan untuk melawan melawan musuhnya, apalagi musuh politiknya gitu ya. Ini dijadikan kesempatan, namanya juga politik ya, apapun dijadikan senjata untuk bisa menjatuhkan si lawan kawan. Oke, terima kasih ya buat teman-teman. Jangan lupa langsung aja tinggalkan komentar Anda atau pendapat Anda di sini di kolom komentar. Selamat beraktivitas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye semua.